Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, nama saya Infardina, NIM 811419010 dari mata kuliah Hukum Otonomi Daerah yang diampu oleh Bapak Dadi Muhtada. Di sini saya akan menyampaikan mengenai permasalahan beserta solusi yang berkaitan dengan hukum otonomi daerah. Sebelum memasuki sesi pemaparan mengenai permasalahan beserta solusi tentang otonomi daerah, mari kita sejenak mengingat kembali apa itu otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat. Hakikat otonomi daerah tidak hanya sekedar pemerintahan daerah saja, melainkan pemerintah daerahlah sebagai penanggung jawab hak otonom yang berada pada masyarakat. Adanya kebijakan otonomi daerah dapat menimbulkan beberapa permasalahan. Di sini saya akan memaparkan permasalahan yang berkaitan dengan sumber keuangan daerah. Sumber keuangan daerah dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan pendapatan asli daerah umumnya relatif masih sama. Umumnya, pemerintah daerah belum dapat mengidentifikasi potensi sumber keuangan daerah atau pendapatannya. Yang kedua, masih banyak daerah yang belum dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, atau bahkan penerimaan dari kekayaan hasil daerah. Yang ketiga, daerah masih menganggap bahwa rendahnya pendapatan asli daerah sebagai akibat dari ruang gerak daerah yang terbatas untuk mengoptimalkan penerimaan. Yang keempat, daerah masih melihat bahwa potensi pendapatan pajak yang besar masih diatur oleh pusat, seperti halnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak rokok. Yang kelima, adalah kesiapan dari sumber daya manusia dari segi kuantitas maupun kualitas. Disadari bahwa dengan sistem yang belum terintegrasi ini, jumlah sumber daya manusia yang dapat melakukan pemungutan pajak dan retribusi masih sangat kurang. Yang keenam, yaitu lemahnya pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Belum efektifnya pengawasan ini juga terjadi pada pengawasan kinerja pengelolaan kekayaan daerah yang dilaksanakan oleh BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Setelah kita mengetahui bagaimana permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, di sini saya akan memaparkan bagaimana upaya-upaya atau solusi untuk menekan permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu menyempurnakan serta mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ada. Yang kedua yaitu menerapkan pajak daerah serta retribusi daerah yang baru. Untuk melaksanakan upaya-upaya tersebut, pemerintah dapat membuat peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak daerah serta retribusi daerah. Yang kedua yaitu pemerintah dapat membuat peraturan daerah untuk menerapkan pajak daerah serta retribusi daerah yang baru. Selain pemerintah menggunakan dua upaya yang telah saya sebutkan tadi, pemerintah juga dapat menggunakan upaya intensifikasi serta ekstensifikasi. Wujud dari kegiatan intensifikasi ini dikhususkan untuk kegiatan retribusi daerah, yaitu menghitung potensi seakurat mungkin, maka target penerimaan dapat mendekati potensinya. Sedangkan untuk upaya ekstensifikasi ini dilakukan dengan mengadakan penggalian sumber-sumber pajak ataupun dengan menjaring wajib pajak baru. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.